Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Healthizen dan Civitas Hospitalia RSUD Ciawi serta rekan-rekan tenaga kesehatan. Jumpa lagi di acara PDKT Podcast Kesehatan Terkini bersama saya Nugrahani Arya Dewi selaku moderator. Dan tema podcast hari ini adalah hepatitis unknown. Pembicaranya adalah Dr. Indra Harsanti, spesialis anak. Selamat datang, Dok. Terima kasih atas kehadirannya. Jadwal praktek beliau adalah hari Selasa dan hari Kamis. Adapun untuk pendaftaran di RSUD Ciawi, Senin sampai Kamis jam 6.30 sampai pukul 11 dan hari Jumat dan Sabtu di pukul 6.30 sampai jam 10. Tetap ikuti sampai akhir acara ya. Ada giveaway untuk satu orang pemenang dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut. 1. Akun sosmed tidak di private. 2. Mengikuti semua sosial media RSUD Ciawi Official. Instagram di RSUD Ciawi _official, di Facebook RSUD Ciawi, Twitter rsudciawi.official, dan di YouTube Official RSUD Ciawi. Sebelum kita mulai presentasi dari narasumber kita hari ini, saya ada sedikit pantun untuk pagi ini, yaitu sarapan kangkung tumis, minyak kemiri bikin klimis. Hari ini hari Kamis, mari kita ngobrol tentang hepatitis. Kepada Dr. Indra, saya persilahkan Dok. Mangga Dok, silahkan Dok. Terima kasih kepada Dr. Arya Dewi dan kru yang telah memberikan kesempatan pada saya. Halo Healthizen RSUD Ciawi, Moms and Dad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari Kamis seperti tadi Dr. Arya sudah memberikan pantunnya yang cerah ini, kita akan ngobrol sedikit bincang-bincang mengenai hepatitis unknown yang akhir-akhir ini sangat ramai dibicarakan di sosial media. Apa sih sebetulnya hepatitis unknown ini? Jadi pertama-tama kita akan membahas atau memperkenalkan mengenai definisi dari kenapa dia disebut hepatitis. Jadi hepatitis adalah peradangan yang terjadi pada hepar dan itis adalah adanya infeksi atau peradangan itu sendiri. Nah, sebetulnya hepatitis ini sudah banyak dikenal oleh moms and dad mungkin karena juga sudah ada imunisasi pada bayi baru lahir, yaitu imunisasi hepatitis B, itu juga sama hepatitis. Kemudian ada juga hepatitis A yang sering menyerang anak-anak di usia sekolah. Tetapi kenapa nih hepatitis yang ini tuh disebut hepatitis misterius atau hepatitis unknown? Hal ini dikarenakan bahwa hepatitis ini baru saja ditemukan dan ternyata penyebabnya bukan salah satu dari virus hepatitis, baik virus hepatitis A, B, C, D maupun E. Jadi makanya disebut hepatitis unknown atau hepatitis misterius. Nah, proses peradangan di hati yang disebabkan oleh virus ini, virus hepatitis A, B, dan C, biasanya pada anak-anak itu kalau timbul gejala hepatitis A ataupun hepatitis B yang sering timbul pada anak itu biasanya dia gejalanya tidak terlalu berat, jadi hanya kuning dan anaknya lesu, lemah begitu saja. Tetapi kenapa ini hepatitis yang baru-baru saja ditemukan ini dapat menimbulkan peradangan yang berat sampai bisa menimbulkan anaknya tidak sadar. Nah, makanya hepatitis ini jadi marak ataupun banyak dibicarakan di sosial media. Peradangan pada hati ini bisa timbul akut, yaitu bila dia terjadi kurang dalam waktu 6 bulan ataupun dia bisa menjadi kronis apabila dia terjadi lebih dari 6 bulan. Nah, hepatitis unknown ini biasanya dia timbul hanya dalam waktu yang singkat, yaitu kurang dari 6 bulan, tetapi dia sudah menjadi sangat berat.
Adapun penyebab dari hepatitis yang belum diketahui ini, yang disebut hepatitis misterius, sebetulnya juga sampai saat ini belum dipastikan. Itu bisa disebabkan akibat infeksi dari adenovirus ataupun ada beberapa penelitian apakah ini berhubungan dengan kejadian COVID-19 yang baru saja marak ataupun banyak terjadi kasusnya baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Atau bisa juga disebabkan akibat toksin atau racun atau obat-obatan, misalnya anak-anak ataupun orang yang menderita epilepsi, di mana dia minum obat asam valproat, itu juga bisa menimbulkan efek samping penyakit ataupun efek samping gangguan pada hati, atau anak-anak yang mendapatkan terapi TBC. Kemudian ada temuan juga bisa disebabkan karena infeksi jamur, infeksi bakteri ataupun parasit. Ada lagi penelitian ini ada kemungkinan berhubungan dengan varian terbaru dari SARS-CoV yang baru saja menjadi wabah di seluruh dunia. Nah, apa sih gejala yang timbul apabila kita ataupun seseorang terkena infeksi hepatitis ini? Biasanya gejalanya dimulai dengan adanya lemah, lesu, letih, kemudian perasaan mual, pengen muntah ataupun bisa muntah, bisa juga diare, kemudian sakit perut, bisa ada sakit kepala, kemudian bisa juga disertai dengan demam, meskipun demamnya ada yang tidak terlalu tinggi kadang-kadang. Nah, kemudian apabila penyakit berlanjut, dia bisa menderita ataupun gejalanya menjadi anaknya tidak sadar, anaknya mengantuk terus, ingin tidur, ataupun kita bangunkan, anaknya tidak bangun-bangun. Bisa juga timbul sesak napas. Atau kalau misalnya dia sudah parah, bisa dia buang air besarnya itu tidak berwarna, jadi berwarna pucat ya, seperti dempul. Sementara air pipisnya itu berwarna kuning pekat seperti air teh. Nah, bagaimana kita bisa ataupun apa yang harus kita lakukan apabila kita menemukan gejala-gejala seperti itu? Yang pertama-tama tentunya moms and dad jangan panik. Tetap tenang, kemudian mungkin untuk pemeriksaan lebih lanjut bisa dibawa ke sarana kesehatan yang terdekat, di mana nanti di sana akan diperiksa lebih lanjut. Nah, untuk pencegahan supaya jangan terkena dari penyakit infeksi hepatitis ini, tentunya kita jangan lupa untuk rutin melakukan mencuci tangan dengan sabun. Mencuci tangan dengan sabun ini caranya sama seperti pada saat kita melakukan prokes kesehatan, kita harus mencuci tangan, bisa dilakukan dengan sabun ataupun dengan hand sanitizer. Kemudian usahakan selalu minum air bersih dan makan makanan yang matang. Kemudian apabila moms and dad mempunyai bayi menggunakan popok, tentunya jangan menaruh popok ataupun bekas BAB-nya itu di mana saja. Jadi harus dibuang di tempat yang seharusnya, di tempat sampah. Kemudian juga dianjurkan untuk tidak menggunakan alat makan yang sama. Misalnya anak-anak menggunakan, misalnya memberikan makan pada anak, jangan menggunakan sendok yang ataupun piring yang sama. Kemudian tentunya menjaga kebersihan rumah dan lingkungan. Kemudian juga karena kita masih belum
selesai dengan pandemi COVID ini diharapkan untuk selalu menggunakan masker. Kemudian tadi, jadi apabila ditemukan gejala-gejala yang seperti dikemukakan di atas, segera bawa anaknya ke fasilitas kesehatan. Lanjut. Ini merupakan, jadi untuk mencegah penyakit ini tentunya tadi sudah kita sebutkan, sama seperti prokes 6M yang kita terapkan pada saat pandemi COVID. Tentunya moms dan dad sudah sangat mengetahui mengenai ini. Lanjutkan. Jadi tadi juga sudah dibahas mengenai bagaimana caranya untuk mencegah supaya penyakit ini jangan menyebar atau jangan terjadi pada anak-anak kita. Jadi itu tadi diharapkan tidak menggunakan alat makan bersama-sama. Jadi digunakan alat makan sendiri-sendiri. Sebaiknya anak-anak sekolah membawa bekal dari rumah sehingga dia tidak menggunakan alat makan yang sama. Kemudian alat makan apabila setelah digunakan tentunya langsung dicuci bersih supaya tidak terdapat kuman yang dapat menularkan atau ditularkan kepada orang lain. Kemudian yang lainnya adalah mencuci tangan sesering mungkin dengan prosedur seperti yang sudah biasa kita lakukan. Ini mengenai hal penting penanganan mengenai hepatitis misterius ini apabila terjadi ataupun putra dan putri bapak dan ibu ada yang mengalami gejala seperti tadi yang sudah dijelaskan, yaitu kita harus waspada gejala apabila timbul gejala diare, mual, muntah, nyeri perut, demam, kulit ataupun mata berwarna kuning, dan yang lainnya. Kemudian bila muncul gejala seperti tadi, jangan panik, dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat di mana nanti akan diperiksa lebih lanjut apakah perlu dirujuk ke rumah sakit atau tidak. Dan apabila pasien mengalami penurunan kesadaran atau tadi dikemukakan anaknya ngantuk terus, kemudian dibangunkan tidak mau, makan tidak mau, maka segera bawa anak ke rumah sakit yang ada ICU anaknya atau PICU. Mungkin pendahuluan dari saya cukup sekian. Apabila ada yang masih ingin ditanyakan, bisa nanti dilanjutkan dengan tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Indra. Pemaparannya detail sekali, Dok. Terima kasih. Silahkan kepada Healthizen dan Civitas Hospitalia RSUD Ciawi yang ingin bertanya, silakan dapat bertanya di ruang Zoom, Instagram, di Facebook maupun di YouTube. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Dok. Mari kita ini. Yang pertama dari Priyanca Putri. Izin bertanya, Dok, bedanya hepatitis biasa dengan hepatitis misterius ini apa ya, Dok? Apa hanya menyerang pada anak atau bisa pada dewasa, Dok? Silakan, Dok. Terima kasih. Jadi sebetulnya penyakit hepatitis unknown dengan hepatitis yang biasa itu mengenai gejala awalnya sama saja. Jadi dia didahului dengan adanya mual, muntah, demam, sakit-sakit badan. Kemudian dia akan terjadi kuning, badannya kuning. Nah, perbedaannya adalah dari penyebabnya. Hepatitis yang sudah biasa kita kenal itu biasanya disebabkan oleh virus hepatitis. Bisa virus hepatitis A tadi, B, C, D maupun E. Sementara hepatitis yang sekarang marak atau hepatitis unknown ini penyebabnya sendiri belum diketahui dengan jelas. Hanya tadi sudah dikemukakan kemungkinan karena awalnya penyakit ini ditemukan pertama kali di Inggris. Nah, di Inggris itu ditemukan kebanyakan penyebabnya adalah
adenovirus di sana. Nah, karena penyebabnya di sana kemungkinan adenovirus, ya jadi adenovirus menjadi tersangkanya. Tetapi sebetulnya itu pun belum final, jadi belum jelas dari WHO sendiri apakah penyebabnya memang hanya itu atau tadi sudah dikemukakan ada beberapa hal yang lain. Nah, jadi kalau misalnya nanti ada anak yang sakit hepatitis di sarana kesehatan, tentunya akan dicek dulu apakah dia menderita penyakit hepatitis yang salah satu di antara A sampai E, meskipun kebanyakan fasilitas kesehatan di Indonesia baru bisa memeriksa hepatitis A, B, dan C saja. Mengenai hepatitis D dan E itu alat periksanya belum tersedia dengan banyak. Maksudnya belum di rumah sakit, belum ada yang belum ada. Kebetulan rumah sakit Ciawi juga belum ada. Tapi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia sendiri, apabila sudah diperiksa hepatitis, antihepatitis A, B maupun C itu sudah cukup. Apabila ketiganya negatif itu sudah cukup memberikan kemungkinan bahwa ini bukan hepatitis A, B, C sampai E tadi. Nah, perbedaan lainnya antara hepatitis biasa atau yang disebabkan oleh virus hepatitis dengan hepatitis unknown ini, biasanya hepatitis yang banyak menyerang anak itu hepatitis A. Dan hepatitis A itu sama ditularkan melalui fekal oral, istilah kedokterannya. Jadi ditularkan dari makanan dan berasal dari BAB yang terkontaminasi virus. Biasanya gejala hepatitis A ini tidak berat. Biasanya dia hanya dengan istirahat, minum vitamin, 1 atau paling lama 1 bulan dia akan sembuh. Dan anaknya tidak parah, tidak sampai penurunan kesadaran. Tetapi hepatitis yang unknown ini bisa menjadi berat dalam beberapa waktu. Nah, makanya ini menjadi marak dibicarakan dan menjadi ditetapkan sebagai KLB dari Organisasi Kesehatan Dunia, ya. Itu mungkin. Kemudian pertanyaan apakah hanya menyerang anak-anak? Nah, sampai saat ini penelitian dari WHO ini definisinya adalah dari mulai 0 sampai 16 tahun. Penyakit hepatitis unknown ini. Tetapi itu belum tertutup kemungkinan adanya dewasa yang juga tertular karena sampai saat ini belum ditemukan kasusnya, hanya begitu saja. Tapi apakah bisa kemungkinan tertular? Ya bisa saja karena penularannya kan tadi dari fekal ke oral. Jadi makan makanan tertentu, ya tentunya orang dewasa pun bisa terkena. Tapi sampai saat ini yang ditemukan kasusnya sampai berat hepatitis dan tidak terbukti hepatitis A sampai E itu baru pada anak-anak. Seperti itu mungkin. Oh iya, baik dokter. Kemudian ada pertanyaan yang kedua dari Rizka Martavia di Instagram. Izin bertanya, mengapa virus hepatitis akut menyerang anak-anak? Jika anak sudah sembuh, apakah akan kembali timbul lagi, dokter? Sebetulnya kan tadi sudah diterangkan bahwa hepatitis akut itu banyak menyerang anak-anak, terutama hepatitis A. Nah, mengenai kenapa banyak menyerang anak-anak, tentunya pertama-tama dari daya kekebalan tubuh, di mana daya kekebalan tubuh anak dibandingkan dewasa kan masih kurang. Kemudian biasa yang banyak jajan sembarangan mungkin juga anak-anak ya. Misalnya mungkin moms and dad bisa lihat kalau di SD jajanan itu semuanya banyak penjual-penjual yang menjual di pinggir jalan. Nah, makanan-makanan seperti itulah yang bisa menyebabkan anak tertular hepatitis ini. Jika sudah sembuh, apakah bisa timbul lagi, dokter? Karena ini hepatitisnya masih dalam penelitian. Ini khususnya untuk hepatitis ini ya, hepatitis unknown. Kalau untuk hepatitis A, tentunya kalaupun sudah sembuh bisa tertular lagi karena tidak ada ya ada penyakit beberapa tapi hanya beberapa yang misalnya seperti mungkin cacar ya
cacar air itu kalau sudah kena sekali tidak akan kena lagi. Kalau penyakit hepatitis ya misalnya anaknya divaksin, vaksin hepatitis A. Hepatitis A itu vaksinnya 2 kali, anak umur 2 tahun, kemudian 6 bulan sampai 1 tahun kemudian. Ya itu hanya mencegah selama 5 tahun itu kalau divaksin. Apalagi kalau misalnya kena juga sama, bisa saja tertular kembali. Ya dokter, baik. Selanjutnya nih ramai ternyata dok, banyak peminatnya. Kemudian yang ketiga dari Irna Fitriana Sari di Instagram. Assalamualaikum dok, saya Irna dari Rumah Sakit Ciawi, izin bertanya dok. Ciri-ciri yang terkena hepatitis unknown dan cara mengatasinya bagaimana ya dok? Tadi mungkin sudah dibahas detail ya oleh dokter Indra. Kemudian kita beralih ke pertanyaan keempat dari Ozan Fauzan. Kalau misalnya mengkonsumsi makanan yang tidak matang seperti sushi, apakah bisa jadi salah satu penyebab juga mungkin dok dari ini? Iya. Nah, jadi banyak penggemar sushi juga mungkin dok Iya, ini. soalnya lagi booming ya, Lagi makan booming. sushi lagi musim. Iya betul. Jadi ya sebetulnya apapun ya makanan, bisa makanan matang, bisa makanan matang yang pengolahannya tidak bersih bisa. Tapi kalau sudah dipanaskan 85 derajat Celcius itu meminimalisir untuk terkena infeksi hepatitis ini. Nah, tapi kalau makanan mentah tentunya ya tentu lebih bisa untuk menularkan penyakit hepatitis ini. Jadi ya harus dicuci, mungkin dicuci dengan air yang bersih atau mungkin sekarang ada pakai apa itu? Dicuci pakai Mama Lime yang gitu ya. Ini bukan iklan ya. Ya maksudnya mungkin lebih bersih kalau dicuci dengan menggunakan seperti itu sabun. Jadi memang seperti dokter sampaikan tadi ya, membawa bekal, mengolah makanan sendiri itu lebih aman dibandingkan nanti kita mengkonsumsi makanan-makanan dari luar yang kita tidak tahu bagaimana cara pengolahannya. Iya betul. Kemudian selanjutnya dari Instagram juga ini dari Irna Fitriana Sari. Apakah flu terus-menerus bisa dikatakan hepatitis unknown dok? Tadi sudah dibahas bahwa di dalam ataupun gejala-gejala dari hepatitis ini tidak termasuk gejala flu ya, maksudnya tidak ada batuk, pilek ya. Tapi karena ini penyakit infeksi, di mana infeksi apabila terdapat organisme atau virus yang masuk ke badan itu walaupun tidak ada batuk pilek mungkin kita ada sakit-sakit badan gitu ya, ada demam sedikit, sakit-sakit badan, tapi tidak ada gejala batuk pilek ya. Tidak ada. Baik. Kemudian yang keenam dari Iska Martavia, apakah bumil terkena hepatitis bisa berpengaruh pada janin? Mungkin ini lebih luas lagi dok ya, bukan hepatitis unknown aja mungkin ini maksudnya nih. Iya. Kalau sebetulnya ini tergantung hepatitisnya apa dan dia terkenanya kapan ya. Dan sebetulnya ini harusnya ini adalah ranah dokter penyakit ginekologi atau obstetri dan ginekologi ya. Tapi suatu infeksi itu yang dapat menularkan ke bayi biasanya itu dari hepatitis ya, mungkin bukan hepatitis unknown. Kalau hepatitis unknown karena masih baru, masih diteliti, ini juga belum diketahui. Tapi kalau yang bisa menurun atau menularkan ke bayi itu biasanya hepatitis B. Karena hepatitis B itu ditularkan dari air liur, kemudian darah dan sperma ataupun sel sekret dari vagina ya. Jadi dia bukan penularan yang seperti hepatitis A ataupun hepatitis unknown ini, di mana dia penularannya dari fekal oral, dari makanan, dari mulut ya. Ya makanya ini penting sekali dok ya untuk antenatal care, pemeriksaan selama kehamilan karena untuk mengetahui kesehatan janin maupun ibunya. Kemudian yang selanjutnya pertanyaan nomor 7 dari Sugita Naho. Untuk hepatitis unknown atau kami sebut misterius ini selain demam apalagi gejalanya, dan untuk mengetahuinya apa saja yang harus dicek di laboratorium, lalu lihat apakah penularannya. Seperti sudah dibahas tadi ya dok ya. Ini tadi gejalanya secara lengkap, kemudian tadi di pemeriksaan apa saja sudah dibahas juga, apa penularannya lewat fekal dan oral.
Selanjutnya pertanyaan dari yang lain mungkin dari Zoom. Ya. Dari Putri Lala dari Zoom, apakah bayi prematur akan lebih rentan terkena hepatitis akut? Perlukah tambahan imunisasi bagi anak-anak dalam masa tumbuh kembangnya? Kemudian 3 pertanyaan nih dok, apakah hepatitis yang misterius ini hanya menyerang anak-anak dan tidak menyerang orang dewasa dan lansia? Untuk yang ketiga tadi sudah dijawab. Mangga dok, yang pertama, yang kedua. Apakah bayi prematur lebih rentan terkena? Ini maksudnya mungkin bayi prematur yang sudah tumbuh besar ya. Kalau misalnya bayi prematur baru lahir, tentunya kan dia hanya mengkonsumsi ASI ya, atau ya ASI. Konsumsi yang paling bagus untuk bayi prematur tentunya. Mungkin ini tidak terkena ya penyakit hepatitis ini karena tidak ditularkan mengenai ASI tadi. Atau mungkin lebih tepatnya belum diketahui juga karena ini masih dalam penelitian ya dok ya. Penelitian. Tetapi kalau tadi ditanyakan bayi prematur yang sudah besar ya, misalnya dia sudah tumbuh besar ya mungkin saja lebih rentan karena bayi prematur kan biasanya daya kekebalan tubuh itu lebih rendah dibandingkan dengan bayi yang lahir dalam kondisi yang normal ya, besar, berat badan lahirnya normal. Kemudian tadi pertanyaannya apa lagi? Selain bayi prematur, ada tambahan imunisasi nggak dok untuk masa tumbuh kembangnya? Bayi prematur untuk imunisasi sama ya dengan anak-anak atau bayi yang normal yang lain yang tidak prematur. Jadi jadwal imunisasinya tetap sama ya, sama saja ya. Kemudian selanjutnya kita ke pertanyaan yang di bawahnya lagi dok. Ada dari Zoom juga ya. Tadi sudah nih sepertinya dok ya, hepatitis anon ini bisa menyerang dewasa dengan gejala lebih letih, lesu, pusing dan tidak badan. Tadi ada pertanyaan itu apa saja yang harus diperiksa ya mungkin ya. Apabila takut ataupun ada gejala kuning mungkin kuning, lemah, letih, lesu, pemeriksaan apa yang harus diperiksa? Itu adalah pemeriksaan darah ya, pemeriksaan darah untuk melihat fungsi hati. Biasanya diperiksa SGOT dan SGPT. Di mana pada hepatitis anon ini biasanya kadar SGOT SGPT-nya diduga atau probable hepatitis anon apabila dia lebih dari 500 kadarnya. Itu mungkin. Iya. Kemudian dari Zoom ini juga ada pertanyaan, apa saja perbedaan diare yang disebabkan oleh hepatitis yang disebabkan oleh hepatitis anon ini dengan rotavirus dok? Tentunya kalau gejala diare disebabkan oleh apapun sama ya gejalanya, hanya diare ya, maksudnya buang air besar yang konsistensinya lebih cair, kemudian dalam sehari lebih dari 3 kali, disertai dengan gejala-gejala yang lain, gejala saluran pencernaan, mual, kadang-kadang seperti itu, sama ya diare biasa dengan hepatitis ini. Hanya mungkin beberapa hari kemudian pada hepatitis anon ini akan muncul gejala kuning atau ikterik, atau BAB-nya mungkin putih seperti dempul. Itu mungkin itu perbedaannya kalau sudah kemudian. Jadi kalau awal-awal sih gejalanya sama, terapinya juga sama. Kalau awal-awal ya diberikan oralit, kemudian zinc ya, sama ya. Sama dok. Selanjutnya ada pertanyaan dari Aitanti dari Zoom. Apakah anak yang pernah positif COVID resikonya lebih besar terkena hepatitis anon daripada yang belum pernah kena COVID nih dok? Nah ini juga masih menjadi penelitian, masih diteliti karena ada beberapa dugaan bahwa akibat infeksi COVID itu di kemudian hari bisa timbul ataupun apabila dia parah bisa menimbulkan gejala kuning atau ikterus seperti pada hepatitis anon ini. Tapi apakah ini berhubungan atau tidak itu
masih diteliti lebih lanjut ya. Jadi apakah kalau sudah terkena COVID lebih mudah terserang, itu juga belum diketahui karena ini masih diteliti ya. Pertanyaannya ada 2 pertanyaan lagi dok, yang terakhir dari Rizka Martavia. Dok, apakah vaksin hepatitis reguler bisa mencegah hepatitis misterius ini? Ya, ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi tadi sudah dikemukakan bahwa penyebab dari hepatitis unknown ini adalah belum diketahui atau kemungkinan adenovirus tadi. Sementara imunisasi yang biasa diberikan, imunisasi hepatitis pada anak itu yang ada adalah imunisasi hepatitis B yang diberikan pada masa bayi baru lahir, kemudian 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, kemudian ulangan 18 bulan, dan hepatitis A yang diberikan pada usia 2 tahun. Jadi itu imunisasi yang diberikan adalah pencegahan untuk penyakit hepatitis A dan hepatitis B. Jadi bukan untuk mencegah hepatitis unknown ini. Jadi walaupun sudah divaksin hepatitis A dan hepatitis B, tentunya masih bisa terserang hepatitis unknown ini karena penyebabnya bukan itu. Kan virus hepatitis. Vaksinasi tetap penting dan menjaga kesehatan, menjaga pencegahan kita lakukan tetap penting juga dok ya. Ya karena di samping ini juga masih banyak penyakit yang lain yang harus dicegah dengan imunisasi tentunya, yang tidak kalah berbahaya. Ya. Selanjutnya yang pertanyaan terakhir, ini makanan dan minuman apa saja nih dok yang harus dikonsumsi atau ada buah khusus mungkin yang harus dimakan agar si anak tidak terkena penyakit hepatitis? Nih, dari Irna Fitriana Sari. Ya, jadi tentunya tadi sudah juga dikemukakan untuk ibu-ibu agar memasak makanan yang matang di rumah, yang bersih, jaga kebersihan intinya, dan makanan disajikan. Kalau makanan matang mungkin diletakkan di luar, jangan terlalu lama karena nanti bisa walaupun sudah dimasak bisa pada saat dihidangkan kalau terlalu lama tergeletak bisa juga dihinggapi oleh virus misalnya, seperti itu. Kemudian untuk makan buah-buahan tentunya baik untuk menjaga kesehatan atau mencegah penyakit apapun ya, karena kan dia banyak mengandung vitamin. Tetapi kalau secara khusus makanan yang bisa mencegah virus hepatitis ini tentunya tidak ada ya. Jadi ya hanya dengan tadi mencegah jangan makan sembarangan, kemudian jajan sembarangan, maksudnya jajan sembarangan, makanan dimasak dengan matang, kemudian bila makan makanan yang mentah dicuci dengan bersih. Mungkin itu, dan jangan menggunakan alat makan bersama-sama. Itu mungkin ya. Untuk Terima kasih mencegahnya. Pesan untuk mom and dad nih gitu ya, benar-benar menyiapkan makanan buat buah hatinya dengan seoptimal mungkin, sebaik mungkin gitu ya, untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan. Pertanyaan kita tutup ya. Acara hari ini telah selesai. Terima kasih kepada Dr. Indra yang telah meluangkan waktu, kepada Healthizen yang menyaksikan acara PDKT hari ini. Bila teman-teman ataupun mom and dad yang ingin berkonsultasi dengan beliau bisa di hari Selasa dan hari Kamis pukul 9 dan sampai jam 12.00. Adapun pendaftarannya di hari Senin dan Kamis jam 6.30 sampai pukul 11 dan Jumat dan Sabtu 6.30 sampai jam 10.00. Apakah teman-teman ada kesan dari PDKT hari ini? Nanti silahkan dituliskan di medsos di RSUD Ciawi. Nah, yang ditunggu-tunggu nih dari sekian pertanyaan tadi, dan ada yang memenangkan giveaway yaitu dari Rizka Martavia via Instagram. Selamat ya, nanti akan dihubungi oleh tim kami. Jangan lupa ikuti terus acara webinar dan PDKT RSUD Ciawi di edisi selanjutnya dengan follow, like, subscribe, dan share sosmed RSUD Ciawi, Instagram di RSUD Ciawi_official, di Facebook RSUD Ciawi, di Twitter RSUD Ciawi.official, dan di YouTube di RSUD Ciawi. Sebelum kita tutup PDKT hari ini,
Ada pantun penutup lagi nih. Pergi ke warung beli jamu, pulangnya di rumahku ada tamu. Manfaatkanlah waktu sehatmu sebelum tiba masa sakitmu. Terima kasih telah bergabung di podcast hari ini. Wassalamualaikum.